Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Rizky Astia dengan NPM 10040417049. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya, yaitu dengan judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal atas Penggunaan Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Merek dan Pembencengan Reputasi Passing Off dengan studi kasus penggunaan nama Grab oleh Grab Toko. Merek terkenal seringkali menjadi objek pelanggaran merek karena adanya reputasi yang ingin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beretikat baik untuk mendongkrak usahanya dengan membonceng reputasi. Pelanggaran merek terhadap merek terkenal dapat dilihat melalui sudut pandang pemboncengan reputasi atau yang dikenal dengan passing off. Kasus ini terjadi antara perusahaan Grab dengan perusahaan Grab Toko. Pihak Grab sejauh ini belum melakukan tindakan hukum apapun, padahal pihaknya bisa melakukan sikap hukum guna melindungi perusahaannya dari perilaku yang dilakukan oleh Grab Toko jika memang terbukti melakukan pelanggaran merek. Mengenai identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas penggunaan tanpa izin ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan konsep teori pemboncengan reputasi passing off. Yang kedua, bagaimanakah upaya hukum yang tepat yang dapat diajukan oleh Grab sebagai pemilik merek terkenal kepada pihak Grab Toko sebagai pihak yang melakukan pelanggaran merek. Bahasan dan analisisnya, yang pertama, perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas penggunaan tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Merek. Saat ini Indonesia menganut sistem pendaftaran dengan sistem hukum konstitutif atau yang dikenal juga dengan sistem first to file. Pemilik merek terdaftar dilindungi dengan adanya hak eksklusif, yaitu hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Secara preventif, merek terkenal dilihat diatur dalam Undang-Undang Merek pada pasal 21 ayat 1 huruf B dan C. Selanjutnya, hanya saja Undang-Undang Merek belum memberikan pengertian komprehensif mengenai kriteria merek terkenal. Namun ditemukannya aturan yang relevan, yaitu dengan Undang-Undang Merek terkait pendaftaran merek, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang di dalamnya tercantum mengenai kriteria yang dapat disebut sebagai merek terkenal. Berdasarkan aturan menteri tersebut, merek terkenal ditentukan dengan memperhatikan salah satunya tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar yang dikuasai, jangkauan daerah, dan jangka waktu penggunaan merek, yang terakhir adalah pendaftaran merek di negara lain. Grab memiliki sebutan layanan dengan kata Grab seperti GrabFood, Grab Express, GrabBike. Lalu pada tahun 2020 muncul perusahaan e-commerce Grab Toko di Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, pihak langsung melakukan barang-barang elektronik dengan harga yang sangat murah, memasarkan mereka secara besar-besaran. Banyak masyarakat, khususnya konsumen perusahaan Grab, yang beranggapan bahwa Grab Toko merupakan bagian dari perusahaan Grab yang ternyata tidak ada hubungannya. Dan tidak lama dari itu, Grab Toko ternyata melakukan tindakan penipuan dengan tidak menikam barang yang dibeli oleh konsumen. Grab terdaftar mereka di DJKI dengan nomor pendaftaran tersebut. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Grab tergolong sebagai merek terkenal dan memenuhi unsur yang terdapat dalam aturan tersebut. Grab Toko memiliki kemiripan persamaan pada pokoknya dengan merek Grab secara persamaan bunyi, yaitu kata Grab dengan adanya unsur penambahan kata toko. Kata Grab merupakan unsur yang dominan dengan merek Grab, dan berdasarkan peraturan pada pasal 21 ayat 1 yang disebut dengan persamaan pada pokoknya adalah disebabkan dengan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain yang menimbulkan kesan adanya persamaan kombinasi antara unsur-unsur tersebut. Hal ini tentu akan berdampak buruk secara reputasi yang dimiliki pihak Grab, karena lebih jauh lagi pihak Grab melakukan tindakan penipuan terhadap konsumennya. Poin yang kedua, perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas penggunaan tanpa izin ditinjau dari konsep teori pemboncengan reputasi passing off. Passing off sendiri yaitu sistem hukum common law yang berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang. Passing off adalah tindakan hal palsu menampilkan produk sendiri seperti orang lain dengan upaya menipu pembeli potensial. Berdasarkan Konvensi Paris, pasalnya bahwa mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan merek terkenal yang dapat menimbulkan ketersesatan terhadap konsumen. Unsur yang diperlukan agar passing off dapat digunakan adalah reputasi yang sangat baik di mata publik, misrepresentasi yang ditimbulkan dari pihak yang berdompleng, dan kerugian material maupun imaterial. Grab memiliki reputasi yang baik dengan tersebar mereka hingga ke luar negeri. Lalu misrepresentasi yang ditemukan oleh Grab Toko mengakibatkan munculnya penafsiran jika Grab Toko merupakan bagian dari Grab. Meskipun kerugian material belum terlihat langsung, kerugian secara imaterial terjadi karena tercorengnya reputasi yang dimiliki oleh Grab. Maksud tersebut menjadikan perilaku Grab Toko disebut sebagai pemboncengan reputasi dengan dilandasi etikat tidak baik. Dan poin ketiga itu upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh bisa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Untuk jalur non-litigasi itu penyelesaian dengan menggunakan negosiasi.
baik mediasi atau rekonsiliasi, dan untuk secara litigasinya diatur dalam pasal 83 Undang-Undang, di mana pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang punya persoalan pokoknya yaitu berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek tersebut. Dalam hal ini dapat menentukan upaya hukum yang bijak bagi perusahaan sebagai pihak yang reputasinya dirugikan. Dan nantinya jika pihak terkait mengambil jalur secara litigasi, pihak terkait perlu lebih dulu mengajukan gugatannya ke pengadilan niaga karena hakim bersifat menunggu datangnya perkara atau melupakan delik aduan. Maka dari itu timbullah kesimpulan yaitu mengatakan dilindungi dengan adanya hak eksklusif yang melekat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2016. Lalu adanya aturan yang relevan untuk mendukungnya itu terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang menyebutkan penentuan kriteria merek terkenal. Di negara yang mengatur sistem hukum sipil law, merek terkenal dilindungi dengan prinsip passing off guna melindungi pemilik merek terkenal dari perilaku yang tidak beretikat baik. Berdasarkan Undang-Undang Merek, perilaku Grab Toko merupakan pelanggaran merek terkait persoalan pada pokoknya dengan merek terkenal Grab, dan berdasarkan prinsip passing off, perbuatan Grab Toko termasuk dalam perbuatan persaingan curang yang dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUHP, yaitu perbuatan melawan hukum. Dan meskipun Grab Toko tidak mendaftarkan mereknya, maka masih bisa disebut pelanggaran merek karena adanya hak eksklusif yang melindungi Grab. Grab sebagai pihak yang dirugikan bisa mengambil jalur gugatan terhadap Grab Toko melalui pengadilan niaga berdasarkan Undang-Undang Merek. Untuk sarannya, yaitu pemerintah perlu melakukan aturan khusus mengenai doktrin passing off agar bisa diadaptasi di Undang-Undang Merek yang saat ini ada dan memberikan perlindungan yang kokoh khusus pemilik merek terkenal dan di dunia perindustrian yang sudah berkembang pesat ini. Karena kejadian pembelian reputasi sering terjadi, akan banyak pihak yang beranggapan bahwa tanpa perlu mendapatkan merek kerugian hati, pihak akan bisa menggunakan reputasi yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal baik dengan melakukan pesan pokoknya pada mereknya baik sebagian atau keseluruhannya.